Kalau saya sendiri sih melihat mungkin tools yang ada di pasar, salah satu yang banyak digunakan tuh CFA probabilities ya untuk Fed fund rate. Itu berdasarkan futures. Jadi berarti itu sudah merefleksikan banyak sekali ekspektasi dari market participants. Nah, memang ini ada perubahan nih. Mungkin kalau bulan lalu akhir tahun lalu ya, Desember itu mereka ekspektasinya memang hanya 3 kali naik ya. Itu juga sudah ada perubahan dari sebelumnya expect 2 kali, di Desember jadi expect 3 kali. Nah, sekarang Januari ini memang terakhir saya lihat ada perubahan probabilitas lagi menjadi 4 kali. So far sih kalau dari lihat tools ini yang paling cukup tinggi probabilitasnya tadi 4 kali. Nah, yang sebagai contoh di bulan Maret ini nanti kalau sebelumnya ekspektasi probabilitasnya itu sekitar 50%, sekarang sudah mencapai 80%. Jadi kenaikan kemungkinan naik 25 basis itu sudah sangat tinggi, mencapai 80%. Nah, habis itu tidak jauh. Jadi di Mei itu juga sudah tinggi. Jadi another 25 basis itu bisa naik lagi di Mei ya. Kemudian nanti mungkin baru diikuti sekitar bulan Juli, terus kemudian yang terakhir sekitar bulan November. Jadi so far sih kalau kita lihat sih masih mayoritas masih expect 4 kali. Memang kita juga lihat ada beberapa yang sudah bilang mungkin seperti JP Morgan dia bilang 5 kali, beberapa mungkin yang lebih skenario-nya lebih konservatif misalkan dia lebih dari 5 kali. Tapi so far sih kayaknya masih 4 kali. Masih 4 kali ya. Kalau dengan kenaikan suku bunga The Fed ini kan biasanya akan ada capital outflow juga begitu. Kalau Anda lihat apakah reksadana dengan underlying asset offshore ini masih akan menarik untuk MI? Kalau saya rasa masih karena memang ya kalau yang offshore, reksadana offshore saat ini kan memang berbasis saham perusahaan-perusahaan di luar negeri. Ke depan saya rasa offshore-nya bisa aja ada potensi ketika rate sudah naik, offshore yang bersifat sukuk itu akan menjadi menarik dan bisa menjadi pilihan buat MI ya, menciptakan produk baru gitu. Jadi dolar sukuk dengan rate yang lebih tinggi dari selama ini atau dari dibandingkan deposito itu akan menjadi suatu pilihan baru bagi MI maupun investor. Kemudian kalau untuk yang dolar saham, saya rasa itu memang udah ada marketnya sendiri ya. Artinya ketika nanti saatnya memang seperti sekarang kan saham luar negeri memang sudah koreksi, terutama yang berbasis teknologi mengalami koreksi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya saham-saham yang related to commodity juga masih tetap strong dengan harga komoditi yang tinggi. Jadi ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Dan tadi ya dengan adanya captive market yang memang dia pengen exposure-nya ke saham atau uang US dollar, saya rasa dia tidak akan serta-merta langsung shifting misalnya balik ke rupiah dan lain sebagainya. Karena ini kan tergantung juga dengan kewajiban yang dia harus penuhi. Kalau memang di US dollar ya dia akan tetap stay di sini. Baik, Pak Faras, Anda menilai apakah rentang inflasi kita di dalam negeri ini masih aman juga untuk Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga acuannya? Harusnya memang masih sangat rendah ya. Kan kalau acuan Bank Indonesia 3% plus minus 1 ya. Sekarang kan masih di bawah itu. Jadi dari sisi inflasi kita sebenarnya beruntung. Kita tidak ada cost push factor yang untuk serta-merta Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Dan Bank Indonesia jadi memiliki banyak tools dan dia melakukan penyesuaian atau normalisasi di pasar keuangan ini secara bertahap. Tahun lalu sebenarnya mereka sudah mulai melakukan itu. Jadi misalnya lelang-lelang subbi gitu ya, itu mungkin hanya diserap 30% gitu dari penawaran yang masuk dari bank. Nah itu sebenarnya kan sudah memberikan indikasi juga ke perbankan bahwa sedikit tuh akan bank itu akan didorong untuk menyalurkan lebih ke arah kredit. Nah, makanya sekarang juga dengan BWM yang naik, tapi juga ada insentif ya, seandainya penyaluran ke sektor mikro, UKM itu jalan baik akan ada diskon. Jadi memang saya rasa strategi Bank Indonesia dia bertahap melakukan pengetatan atau normalisasi pasar ini likuiditas maupun kredit itu secara bertahap dan di samping itu secara bersamaan dia terus mendorong memberikan insentif supaya bank bisa meningkatkan ya penyaluran kredit atau pendanaan terutama ke sektor mikro untuk pemenuhan yang rasio-rasio RPM-nya tadi ya, inklusi keuangannya. Nah itu tadi ya, karena nggak ada faktor inflasi yang tinggi seperti di Amerika, sebenarnya cukup baik itu untuk Bank Indonesia untuk bisa memiliki pilihan yang lebih banyak. Baik, proyeksi Anda inflasi kita di semester 1 dan mungkin di semester 2 tahun ini akan ada di rentang berapa Pak Faras? Di sekitar 2% kurang Pak.
Artinya tidak mungkin lebih dari 3% dalam waktu 11 bulan ke Iya, depan? saya rasa sih masih belum sampai ya ke level lebih dari 3%. Baik. Lalu kalau dilihat secara portofolio Every sendiri, AUM reksadana yang terbesar ini ada di mana, Pak? Ya, kalau di kami sendiri cukup merata, Bu. Jadi kurang lebih hampir sepertiganya itu masih di saham, sepertiganya itu di fixed income termasuk terproteksi, sepertiganya itu di money market. Baik, apakah mungkin akan ada Nah, reprofile strategi investasi juga dengan kondisi seperti ini? tadi akan ada kenaikan dengan tadi ya, seiring dengan meningkatnya imbal hasil yang ditawarkan oleh reksadana pasar uang, seharusnya porsinya akan bisa naik mungkin sampai up to 40%. Terus kemudian kalau misalnya pasar saham atau reksadana saham yang saat ini sudah membukukan kinerja positif year to date bisa melanjutkan, seharusnya itu pun akan bisa naik. Jadi dengan kata lain kita lihat potensi yang akan berkembang dari sisi AUM sebenarnya di pasar uang dan saham di tahun ini relatif terhadap pendapatan tetap. Mungkin pendapatan tetap akan bisa catching up ya setelah misalnya benar-benar rate sudah naik semua, kemudian sudah mencapai level yang stable, baru investor akan melihat oh udah marketnya udah stable, terus kemudian tingkat imbal hasil yang ditawarkan juga sudah lebih menarik dari sebelumnya. Saya rasa dari bila itu sudah terjadi, mungkin yang reksadana terproteksi akan kembali memberikan tawaran yang yield yang menarik untuk investor.